Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar porogapit. Jadi untuk menjelaskan porogapit ke anak-anak, yang pertama kita harus jelaskan ke anak-anak bahwasanya caranya yang pertama. Yang pertama kita harus tahu cluenya. Cluenya dalam versus luar, itu nanti dibagi. Kalau luar versus luar nanti dikali. Ini ya. Kemudian yang kedua harus 1/1. Tidak boleh nanti langsung 2 gitu, harus 1/1 terlebih dahulu. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi ajarkan anak dari dasarnya terlebih dahulu ya, 1/1 yang dibagikan, biar nanti enggak salah ketika pembagiannya itu agak banyak gitu ya. Harus 1/1 terlebih dahulu, karena ini kan baru awal ya mereka belajarnya. Kemudian yang ketiga, selain harus 1/1, yang ketiga ya teman-teman, itu yang ketiga dimulai dari depan. Oke ya, contoh. Ada, kita berikan dulu contoh yang paling mudah. Itu nanti anak-anak biar paham dulu konsepnya. Contoh 84 dibagi 2. Pasti anak-anak yang sudah paham dan sudah pandai dalam pembagian itu langsung akan menjawab 42 seperti itu. Nah, di sini peran kita itu langsung menyampaikan, baik, kita coba buktikan apakah benar 42 jawabannya. Caranya ini loh anak-anak yang disebut dengan porogapit. Duanya ada di luar. Ingat ya itu. Nah, anak-anak bisa meletakkan hasilnya nanti di sini atau bisa hasil di sini. Itu terserah sesuka hati anak-anak. Nah, nanti buat kesepakatan, anak-anak mau menulis hasilnya di atas atau di samping. Kalau kemarin kelasku itu hasilnya ditaruh kesepakatannya di atas. Mau di atas atau di samping sama saja. Aku coba yang atas ya. Pertama, karena kita harus membagi 1/1, maka Bu Guru membuat benteng. Ya, membuat benteng. Agar apa? Agar lebih mudah. Kemudian ingat, dalam versus luar dia diapakan tadi? Dibagi ya. Dalamnya berapa? Yang dari depan ya, dalamnya 8 dengan 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 4 Bu Guru. Oke, 4-nya kita letakkan di sini. Sampai sini paham? Kemudian 4 dikali 2. Kenapa dikali? Karena di luar dengan di luar. Berapa? 8 Bu Guru. Tulis, harus lurus ya anak-anak ya. Harus lurus. Kemudian kita kurangkan. Berapa 8 dikurang 8? 0. Adakah masih adakah angka yang belum dibagi? 4. Nah, maka 4-nya turun. Oke? Kemudian 4 di dalam, 2 di luar. Diapakan antara 4 dengan 2? Kalau yang satunya di dalam, satunya di luar. Dibagi ya. Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke. Nah, sekarang di luar dengan di luar. 2 dikali 2, karena kalau luar versus luar dikali ya. 2 dikali 2 4. Harus lurus ya anak-anak di sini. Oke, kita kurangkan. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 berarti sudah ketemu hasil dari pembagian, yaitu 42. Selesai. Berarti tadi yang menjawab itu sudah benar ya. Oke, sampai sini sudah paham? Ditanya benar-benar. Kemudian berikan anak-anak 3 angka. Kemudian berikan anak-anak contoh yang kedua, dia yang 3 angka ya.
296 dibagi 3. Ingat ya bahwasanya angka yang atau bilangan yang pertama itu dia yang ada di dalam, 696 dibagi 3 ya, 3-nya di luar. Nah, apa yang dilakukan pertama kali? Membuat benteng. Untuk apa? Jadi di sini untuk memisahkan, artinya kita nanti menurunkan angkanya tidak boleh langsung 2 gitu, harus satu per satu. Oke ya, 6 di dalam, 3 di luar. Tadi diapakan? Dibagi ya. 6 dibagi 3, 2. Di luar dengan di luar, 2 dikali 3, 6. Good. Dikurang 0. Angka selanjutnya yang turun angka 9. Oke. 9 dibagi 3. Oke, 3 ya. 3 dikali 3, 9. Good. 0. Selanjutnya angka berapa lagi yang belum turun? 6. Oke ya. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 3, 6. Good. Oke, ketika hasilnya 0, sudah selesai. Jawabannya 232. Oke, sudah paham belum ya kira-kira ya sampai sini? Kenapa saya meminta teman-teman untuk memulai dari awal dan menurunkan satu per satu? Ini andai kan kelas teman-teman sudah oke, karena kemarin kelas aku untuk belajar ini aja butuh waktu lebih banyak ya, dan belum bisa gitu. Kenapa kok aku tuh nggak langsung ke menurunkan 2 angka atau 2 bilangan? Contoh, andaikan 515 dibagi 5. Oke, gitu ya. Andaikan 515 dibagi 5, kok dia langsung nggak pakai benteng dan lain sebagainya, anak-anak tidak paham konsep, maka yang terjadi adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kalau mereka langsung menurunkan 15 di sini, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 0. Ini salah besar. Ya. Kalau konsep dari awal anak-anak belum diajari, maka mereka kedepannya itu kemungkinan akan mengerjakan seperti ini, yang salah besar. Oke. Nah, untuk mengajari yang seperti ini, caranya seperti ini. 515 dibagi 5. Oke ya, satu per satu yang harus diturunkan. Oke. 5 dibagi 5 kan 1. 1 dikali 5, 5. Oke, 0 ya. Ya, satunya turun. Cus. Oke ya, satunya turun. Apakah 1 bisa dibagi 5? No. Nggak bisa, kan? Maka ketika ada 2 gorong-gorong, ya, keduanya ini turun secara serentak 15, gorong-gorong ini harus kita isi dengan angka 0. Aku bahasanya gorong-gorong gitu ya, gorong-gorong. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka ada gorong-gorong yang mengharuskan keduanya turun, maka dikasih 0 gitu. Bisa juga teman-teman mengajarkannya seperti ini. Maaf ya. Bisa juga teman-teman mengajarkannya. Oke. Apakah 1 tidak bisa dibagi 5? Tidak. Oke, maka kita tarik garis, 1-nya turun lagi, 5-nya turun. Nah, karena ada 2 gorong-gorong, 2 lagi gorong-gorong lagi, ada 2 langkah yang turun sampai ke 15, maka di sini ditambah 0. Mana baiknya teman-teman, mana nyambungnya teman-teman, dan mana enaknya teman-teman untuk menjelaskan ke anak-anak. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 5, 15. Hasilnya 0. Berarti 515 dibagi 5 yaitu 103. Seperti itu. Ini kenapa konsepnya itu harus satu per satu yang dibagi. Itu aja, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nggak kerekam ya.